Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mawadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji akidah, ya, di poin pembahasan Rob, ya, kata Ar-Rob. Kalau di PDF itu Rusti lihat di grup itu mungkin halaman, kalau di buku halaman 130. Entah kalau di PDF-nya dilihat kata Ar-Rob juga bermakna al-ma'bud materinya. Tulis yang sendiri. Pak, kata Rob bermakna al-ma'bud. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, coba terus dalami akidah, kajian kitab Ushul Salasah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, la'allakum tattaqun. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang itu semuanya tunduk kepada perintah Allah, tunduk, pasrah, manut. Jadi cara beribadahnya matahari, cara beribadahnya bintang bagaimana? Tunduk kepada perintah Allah. Disuruh gerhana-gerhana, disuruh apa? Panas-panas, disuruh semua yang disebut fenomena alam, pada dasarnya itu semua dalam perintah Allah atau dalam genggaman Allah, tunduk. Nah, kita tidak tahu bahasanya Allah menyuruhnya bagaimana, jawaban malaikat, jawaban mataharinya seperti apa. Hanya disebutkan di sini mereka beribadah tunduk. Di mana kata samawat, yakni Allah menciptakan langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya, yaitu tetap berada pada orbitnya karena tunduk kepada Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah ya, yang kuasa nyipta, yang kuasa nyuruh, ala lahul khalqu mencipta, wal amru memerintahkan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi bahwa Allah hanya Allah sajalah, Allah Azza wa Jalla sajalah yang mempunyai hak untuk memerintahkan, untuk menciptakan, ya. Itu yang lain pada dasarnya perintah orang tua, perintah guru itu menyambungkan dari perintah Allah. Jadi santri, ada ustadz yang mulai mengajari kalau minta apa-apa, wa idasta'anta fas'alullah, mintalah kepada Allah. Ada yang memerintahkan memberikan ini perubahan. Seorang istri diperintahkan untuk menyandarkan kepada Allah dari seluruh hajatnya. Ya, misalnya Ahnaf minta motor, mau beli motor abadi, minta duit lah, Faro ya. Faro kemudian minta ke uminya, kata Umi Ahnaf juga, sana minta abimu. Nah, itu suruh merubah. Gimana? Minta kepada Allah dahulu, berdoa, minta kepada Allah, membangun kedekatan hubungan dengan Allah. Seorang anak itu langsung nomor satu kepada Allah dulu, baru kemudian Allah memberikan
hidayah petunjuknya kemana? Berikutnya harus meminta kan, nanti ditujukan kepada orang tua. Tapi yang pertama secara adab kepada Allah, karena Allah itu tempat bergantung, as-somad semuanya, ar-rozak sana, ya. Ini perubahan ya untuk menanamkan akidah kedekatan kepada Allah, dan itu umum ya. Yang biasa bapak ibunya ngasuh urusan duit ayahnya bapaknya. Nah kemudian ini diarahkan, diperintahkan untuk dirubah ya. Apa-apa disandarkan kepada Allah dahulu, baru kemudian Allah menjawab dengan memberikan bimbingan petunjuknya. Birusdi meminta skripsi, lulus ya Allah dulu, baru nanti diarahkan ya untuk bisa bimbingan. Ini Habib Diki Boy ya harus minta kepada Allah, minta zaujatun soleh ya kan. Nah ini Biris mah minta gemuk, apa itu, samin, gemuk kalau mau terus diica syarat dari orang tua gemuk. Zaid mana? Zaid juga suruh gemuk. Zaid mana? Zaid Alhamdulillah. Kemudian Allah mempunyai hak penciptaan yang merupakan sumber dari semua makhluk. Allah mempunyai hak perintah yang mencakup syariat-syariat dan kenabian. Ya Allah semua, ya. Langsung ya Quran, kemudian melalui Rasul juga pada dasarnya itu wahyu, apa yang disabdakan jadilah syariat. Penciptaan mengandung hukum-hukum kauniyah ya. Kauniyah itu apa yang terjadi sesuai kehendak Allah terhadap alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah, dan juga hukum qadariyah. Allah menetapkan kadar takdirnya sesuai ilmunya, paham gak paham, kok kayaknya gak sesuai gak sesuai, itu yang terbaik ya. Rumus utamanya dalam memahami takdir itu menerima ketetapan Allah, gak ada ini tau'an wa karahan, gak ada mau gimana dipaksa ya, gak ada ruang untuk nego, gak. Nego itu artinya tidak terima gitu, protes, gak rukun, gak ridho, jadinya gak ridho apa gak ridho? Gak ridho ya, gak ridho kepada ketetapan Allah. Padahal dalam menerima takdir yang paling tinggi bagaimana? Sabar, ridho, syukur, kurus syukur. Enggak, kalau itu menjerumuskan diri nih, meninggal tuh. Ada ayat lain yang menyuruh apa? Menjaga kesehatan. Mukmin qawiyun ahabu ilallah, bukan mukmin gepeng, mukmin tipis, qawi. Ya. Yang gemukan ternyata bahaya. Ini gemukan berarti setel gitu, ya. Kira-kira abilik ini dilarang makan gitu, jadi 3 jadi 2 gitu, 3 kali jadi 2 kali, gepeng, tapi ngemil ya sudah. Kemudian berikutnya hukum perintah mengandung hukum diniyah syariah dan pembalasan di kampung akhirat. Itu serah sesuka-suka hidupmu, tapi ingat di akhirat ada balasan. I'malu masyita fa innaka mayitun. Kamu berbuat sesuka hatimu, tapi ingat kamu nanti akan mati ya. Firman Allah tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Nih, sadar gak Azalea hidup di dunia ini numpang, dikasih nyawa, dikasih bumi sama Allah ya Ramesa ya. Numpang kita nih. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Jadi yang maha agung ya, maha tinggi, ini yang bitadi mana biarga. Kalau orang numpang di masjid, ya saya ini numpang, harus merawat gitu. Mana Abi Jeffrey ini? Susah amat. Oh, merawat masjid itu orang numpang. Lah kita numpang di bumi Allah itu ada aturannya, disuruh ibadah, menjalankan perintah ya. Itu. Dan yang maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat-sifat agung dan sempurna dan memberi berkahnya, barokah kepada yang lain dengan menganugerahkan berbagai kebaikan. Seluruh berkah yang ada merupakan tanda-tanda kekuasaan, keluasan rahmat Allah Subhanahu
Ta'ala. Seberapa kita kenal kepada Allah, sejauh itu pula kita akan memperoleh ketenangan. Gitu. Kita semakin tahu ya kepada Allah, maka kita semakin bisa memperoleh sa'adah, kebahagiaan. Jangan sampai aman najib gak ikut. Itu masih ada nggak itu, Din? Resikonya orang belakangan nggak dapat. Ya, ambil tuh, Jib. Minumnya masih ada nggak? Alhamdulillah. Perkataan penulis kata Rob maknanya al-ma'bud, sesembahan. Dalilnya firman Allah, hai manusia sembahlah Allah tadi, ya yunasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu. Termasuk menciptakan walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Muaranya apa? Puncaknya disuruh apa puncaknya? Dari ibadah itu harus mewujudkan takwa, la'allakum tattaqun. Ini ibadah sebagai tujuan, tapi setelah beribadah itu tidak boleh hanya sekedar senam sholatnya seperti orang olahraga ya, atau puasanya seperti orang diet, nggak mengandung makna peribadatan ya. Semua harus bermuara kepada takwa. Al-ma'bud artinya satu-satunya yang berhak disembah. Ini titik nih ya, nggak ada yang lain. Kita kepada Rasul itu mencontoh cara ibadah. Rasulullah sebagai apa? Uswatun hasanah. Rasulullah sebagai utusan. Rasul itu orang yang dikirim, diutus, yang memberikan apa? Membawa syariat, membawa risalah untuk mengajari kita manusia. Bukan Rasulullah sebagai tempat tujuan ibadah ya. Kemudian berikutnya, sebab jika diartikan seperti itu berarti setiap yang disembah selain Allah juga dikatakan Rabb. Al-ma'bud tidak termasuk salah satu dari makna Ar-Rabb. Sebab jika diartikan seperti itu berarti setiap yang disembah selain Allah juga dikatakan Rabb. Tentunya adalah arti yang tidak benar. Dan penulis rahimahullah tidak bermaksud demikian, tetapi yang beliau kehendaki ialah Rabb yang bermakna sesuatu yang berhak untuk disembah. Sesuatu yang berhak untuk disembah. Ini arti la ilaha illallah, selalu diingatkan ya dalam kitab ini dan pembahasan tauhid. La ilaha illallah itu artinya apa, Bedi? Sudah paham belum? Apa arti la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak. Banyak sesembahan loh, artinya begitu, tapi tidak hak. Yang hak cuma satu, Allah. Jadi kalau diartikan tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu pasti Allah, dan itu arti yang batil. Terjemahan di bebas atau apa yang ada banyak dihafal itu. Jarang yang memahami mengartikannya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak. Poinnya itu banyak manusia punya sesembahan, tapi dari sembahan-sembahan itu yang hak cuma Allah. Itu arti yang benar la ilaha illallah itu. Ya. Nah, di sini tegaskan lagi begitu. Sang pencipta segala sesuatu adalah zat yang berhak untuk sembah. Iyalah yang buat kok. Ya wajar-wajar saja yang disembah. Parahnya numpang di bumi Allah, semuanya dari Allah, senyawa-nyawanya, senikmat-nikmat rezekinya, sebumi-buminya, tapi tidak mau menyembah. Itulah yang disuruh apa? Mencari Tuhan atau pindah ke bumi lain itu. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini banyak, di antaranya ya yunas budu rabbakum. Manusia sekalian, manusia sembahlah Rabbmu. Sembah Allah. Kata ya yunas merupakan seruan untuk semua makhluk, baik yang kafir maupun yang mukmin. Ini kalau ada ya yunas itu khitabnya semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman saja. Ini artinya dakwah eksternal ya, semua orang disuruh beribadah pada dasarnya. Jadi orang kafir merasa belum ada orang yang memberitahu, loh ayat ini turun, orang semua manusia yang ada, yang namanya manusia yang sudah hidup saat
ayat ini turun terkena ya menjadi objek dakwahnya ya. Jadi nggak ada alasan, nggak ada nabi, udah ada, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang nasihati. Kesalahannya biasanya orang bodoh itu kesalahannya nggak mau belajar. Mungkin dimaafkan kalau dia salah tidak atau beramalnya tidak sesuai sunnah misalnya. Tapi dia tidak dimaafkan karena tidak mau menuntut ilmu. Nih. Sehingga segala sesuatu ini diawali dengan ilmu. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Itu nasihat Imam Bukhari selalu ya, kita harus ingat ilmu dulu baru berbuat dan beramal. Hadirinullah, firman Allah berikutnya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yakni yang telah mengadakan kamu. Lo mikir lo, awal kita nggak ada dibuat ada. Siapa yang membuat? Allah. Ya, telah mengadakan kamu dari tiada menjadi ada dengan ukuran yang tepat dan penciptaan yang akurat. PJ apel siapa sekarang? Foto, share. Sesuai PJ-nya aja, biar tahu. Kamu dari tiada menjadi ada dengan ukuran yang tepat dan penciptaan yang akurat. Ukurannya tepat, penciptaan akurat, itu Allah, ya. Gak ada makhluk yang lebih sempurna, ya. Kalau kita bahas manusia ini ciptaan yang paling sempurna, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada yang melebihi ya makhluk lain ya, maksudnya makhluk Allah ya banyak, hewan, binatang, tumbuhan, semuanya Allah cipta. Yang paling sempurna manusia. Ada yang buat sendal nggak orang? Banyak ya, pabrik. Itu sendal bisa tipis nggak? El Ghazi, sini El. El, sini. Sendal bisa tipis nggak sendal? Jadi bisa ya, tapi kakimu, telapak kakinya, kok bisa begitu? Atas kuasa Allah. Ya, bahkan sidik jari sebagai mukjizat apa namanya? Keajaiban ya, tidak ada yang sama nih. Anak mau sidik jari, Rizky itu disuruh taklim dulu tuh. Din, tidak ada yang sama sidik jari Din. Maka ijazah itu pakai sidik jari, nggak berwakil, nggak bisa, harus jarinya sendiri. Ya. Itu bagian daripada kuasa Allah, ya. Tidak ada. Apalagi ya, pengaturan fisik kita ini banyak ayat-ayat Allah yang bisa kita pelajari ya. Apalagi yang bisa menjadi contoh. Kenapa alismu nggak manjang terus, Bi? Kumis manjang, alis kok nggak? Dipikir itu, punya pikiran itu dipakai. Kok bisa atur begitu? Ada orang yang ngerok alis katanya ya. Iya. Lalu kalau hujan, ternyata itu untuk menghalangi air langsung masuk ke mata. Kelilipan lah itu. Kira-kira begitu dulu. Terus ada hitupnya tuh, bulu mata tuh coba. Kayak sapu. Iya kan? Siapa yang buat begitu? Allah. Sesuai dengan apa? Kebutuhan manusia. Udah kompatibel, cocok. Mikir ya, Pak. Alis tidak manjang, kumis abi-adi manjang, rambut manjang. Nih, bersdo ya. Semua sudah Allah tetapkan sesuai kadarnya, maknanya sudah pas. Jangan menyalahi kodrat, kukunya dipanjangin. Nyakitin. Kuku dipanjangin, bencong. Ini banyak jadi bencong nih Agustusan itu. Menyerupai laki-laki dilaknat, wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita. Ya, menyerupai itu ya penampilannya, ya bisa masuk bagus. Ya apa ini ngomongnya. Ya. Kemudian berikutnya Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasau was samaa binaa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai apa? Hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Yang telah menjadikan untukmu bumi yang terhampar, yakni disediakan terhampar agar kamu dapat tinggal di atasnya. Mikir loh.
Bumi itu katanya bulat ya Mbak Ayu, IPA-nya bulat. Kita nggak gelundung-gelundung. Bayangannya kayak globe itu bulat gitu. Terus kok nggak ambruk-ambruk gitu. Bahkan kalau kita berjalan melewati bukit-bukit gunung, itu masih bisa ditanemin loh miring-miring. Gimana ya, miring pun bisa ditanami, kemudian ya tumbuh jagung misalnya itu ya gunung tuh semuanya di sisinya itu semuanya ada tanaman ya. Ya, kemudian Allah kemudian tetapkan bangunan ya, manusia itu dapat membangun dan dia bertempat tinggal, bangun rumah ya, bangun gedung, bertani sehingga manusia bisa semuanya loh. Di apa sih yang enggak untuk manusia di? Apa yang Allah cipta yang enggak untuk manusia? Semuanya loh di. Gebok itu yang kita timbun-timbun itu ada di Amerika, bisa jadi bahan apa itu? Bisa mahal itu. Gebok itu apa bahasa Indonesia? Batang pisang itu. Ya, ada gunanya. Rumput itu dimakan kambing, kambingnya dimakan bagus. Kenapa? Dengerin. Semua untuk manusia, nggak ada yang nggak untuk manusia. Bertani, berternak, ya Bi? Apa yang nggak pelihara-peliharaan itu orang bisa, baru melihara burung, burungnya dijual dapat duit untuk manusia lagi. Semua Allah ciptakan. Yang ngasih nyawa burung siapa? Allah. Dibisain tuh, Najib tuh. Dibisain, ngobrol aja. Jangan ditaruh di tempat guru Najib nih. Najib aman, Zaid taruh tempat guru. Diurus santrinya. Ganggu aja beribut. Kemudian firman Allah was-samaa binaa, langit sebagai atap. Yakni dia jadikan untukmu langit sebagai atap tempat tinggalmu serta menurunkan berbagai manfaat darinya untuk kebutuhan utamamu. Ini ikut aturan kamu. Diatur santrinya. Di mana di langit ada apa? Matahari ya. Matahari gimana kalau nggak ada matahari? Wih, surya apa ini? Energi dari surya, dari matahari, jemur-jemur kesehatan kita. Itu tanaman bisa tumbuh nggak kalau nggak ada matahari itu? Ya kurus ya tanaman. Oh nggak tumbuh. Mungkin berisik kurang dijemur nih. Ya loh. Matahari, bulan, bintang. Itu Mbak Sain itu gimana itu manfaat bulan bagi kehidupan manusia? Kajiannya gimana Mbak Ayu? Mbak Dea, manfaat bintang ini untuk kehidupannya apa ini? Untuk puisi tah? Wajah tanpa jerawat ibarat langit tak berbintang gitu. Virus ini banyak betul jerawat nih sekarang. Mau glowing malah hancur. Wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala tajalu lillahi andata wa antum ta'lamun. Ini penjelasannya. Tidak akan tumbuh itu tanaman-tanaman yang nantinya akan kita makan loh ya. Rumput dimakan sapi, sapinya kita makan. Makan kambing juga demikian. Belum lagi yang buah-buahan. Ya tentu buah-buahnya makan manusia. Bagaimana Allah menurunkan air hujan dari langit? Air hujan dari langit itu di atasnya apa ada tandonnya itu? Ada tandonnya enggak? Kayak terus gimana hujannya bisa kayak disaring tuh? Tembor, kamu tahu tembor nih? Untuk nyiramin itu ujungnya diapain? Dibolongin ya? Supaya apa? Mencar kan airnya, nggak nyatu. Terus di langit itu yang bagi-bagi
Itu gimana tuh? Sanggup nggak mikirinnya itu? Terus ada hujan, di sini hujan, berjalan kita naik motor apa mobil, sebelahnya enggak, badi yang keliling-keliling tuh, udahanan, langsung enggak hujan. Atau pernah ada di Bekasi apa di mana itu, hujan satu rumah tok, ya Allah, jadi viral, hujan di satu rumah dia aja, samping-samping rumahnya enggak. Oh suka-suka Allah, ya. Allah berkuasa, Allah mampu menurunkan hujan, gerimis, hujan deras, bahkan ada hujan apa itu? Batu ya, meletus itu kepalanya nanti. Angin ya, angin aja doh. Kalau nggak ada angin gimana? Mungkinkah kapal bisa berlayar? Kipasnya nggak ada. Ya, semuanya dalam genggaman Allah. Dari langit itu Allah menurunkan hujan. Dari hujan yang turun itu menyirami seluruh tanaman. Kamil, udah nggak Kamil? Menyirami seluruh tanaman, buah-buahan akhirnya berbuah. Pohon-pohon menghasilkan buah. Untuk siapa? Di sini dia jelas berisi untukmu wahai manusia. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu. Macam mana berusaha kalau di gunung orang tua berusaha nanam sayuran, nanam kopi. Ini orang tua siapa lagi nanam kopi ini? Pak Mutian itu nanam apa? Nanam karet apa nanam sawit atau nanam kopi? Segala-segala itu semuanya butuh hujan. Gak mungkin bisa tumbuh. Ya. Ini kita udah berapa hari ini gak hujan ini? Mungkin sebulan apa? Enggak nyampe ya. Sudah mati tuh rumput. Kehidupan ini sudah Allah atur. Allah cuma minta jangan syirik, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan air dari langit. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Bahkan air kelapa itu dari mana dong? Kalau dipikir sama polo katanya, sama otak kita nggak akan ketemu. Itu yang isi air kelapa dari mana? Kalau dipikir pakai polo, nggak ketemu. Polo itu utak. Kalau bupati entus tuh, dipikir sama polomu ya nggak ketemu. Adanya dipikir dengan apa? Hati dengan keimanan. Jangankan Kak mengisi air kelapa di atas begitu, langsung mencipta muanya yang ada ini dari nggak ada jadi ada, ya Allah mampu, ya. Kun fayakun, ya. Idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu itu jadi, maka jadilah itu. Kemudian berikutnya Allah mengeluarkan wa akhraja bihi minas samarat rizki untukmu, ya, hasil bumi untukmu lagi, untuk manusia lagi. Hasil bumi yaitu segala yang dihasilkan dari alam apa saja, ya, sayuran dan semuanya dari buah-buahan itu. Wala taj'alu lillahi andada. Allah minta ini, jangan kamu syirik, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan Tuhan tandingan yang engkau sembah selain Allah. Padahal kamu tahu wa antum ta'lamunin gebleknya. Kamu ngerti gitu. Coba ditanya kepada preman-preman yang tertangkap di penjara itu. Tanya coba, dengerin podcastnya itu. Dia akan tahu ya kalau perbuatannya itu salah, dosa, dan akhirnya ingat ya. Ada yang di atas, bahasanya suka begitu, yang maha kuasa di atas tahu. Ya. Maknanya apa? Masih ini masih waras nih, wa antum ta'lamun. Kamu tuh tahu, tapi kamu tetap syirik. Kamu tuh tahu belajar ilmu sihir, kebal itu gak boleh. Tapi karena kamu pengen sakti, pengen macam-macam, akhirnya begitu dijalani. Ya. Dalam ayat di atas digabungkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan larangan beribadah kepada selain Allah. Disandingkan begitu, ibadah kepada Allah, kemudian dilarang syirik, ibadah ditujukan kepada selain
Allah. Pernah disampaikan gimana itu? Mengapa orang tua begitu mengatur anaknya? Karena merasa orang tua yang membesarkan dari kecil, mengurusi, menyiapkan makanan sampai gede, kuasa betul, ya. Dan dia kalau punya perintah orang tua itu ditentang, orang tua akan murka ya, marah ya. Itu kan terbatas ya, padahal itu sumbernya dari Allah. Lah Allah ini lebih pastinya dari semuanya, itu Allah semua. Ya. Sekarang siapa yang pernah nanam? Abi Rusdi pernah nanam apa, Abi Rusdi? Nanam apa dong? Yang berbuah jambu. Manis lah. Yang ngasih gula kamu. Yang buat manis. Abi Rusdi yang nanam cabai ya, Abi Rusdi. Kok cabainya nggak manis? Yang manisnya Abi Rusdi. Cabainya pedas. Siapa yang buat pedas? Bahkan cabai itu berapa? Coba cari di Google. Berapa cabai? Cabai caplak, cabai rawit, cabai enggak setengah rawit, cabai besar, cabai gede ya. Cabai dikit ini, bolak-balik kamar mandi apa ini? Sambel. Cabai ini ya harus langsing, be. Kasih uang kalau langsing nih. Itu biaya nikah kasih 500.000 lah. Langsing. Biar gak dikira adik saya nih. Kenapa cabai itu rasanya beda-beda, Be? Siapa yang ngasih itu? Bisa manusia, petani itu bisa itu. Allah. Coba bayangkan durian pun, durian nih Mbak Ayu, ngeri kan? Apa istilahnya itu? Dibuka ya bersih. Itu bisa antar ini satu apa sih namanya? Ya satu buah tapi apa isinya itu? Ada rasanya, harga ada rasanya tawar tuh. Anyep katanya. Tawar tuh anyep. Jadi, kenapa yang sampingnya manis gitu? Jadi durian tuh bisa beda, Jip. Iya kan? Padahal satu buah. Siapa yang buat rasa begitu? Allah. Ya. Siapa yang membedakan? Yang membuat itu ya Allah. Gitu ya. Jadi kita tauhidnya harus semakin kokoh ya. Melihat seluruh ciptaan dan bagaimana Allah itu mengatur seluruh alam ini. Kemudian Allah menuntut kita ya jangan syirik itu ya, murka Allah. Yang mendekati syirik apa Abi ini? Abi Diki yang sering di sekolahan ini dekat-dekat syirik ini urusan apa? Yang syirik kecil itu apa namanya? Ria. Apa sekolahan yang gampang ria? Pada posisi apa? Pamer ya? Pamer apa? Sekolah ini pamerin apa ini? Guru pamer apa guru? Prestasi kan? Iya, betul loh. Nanti masuk sekolahan Yalikma, piala langsung ditaruh di mana? Ruang tamu kan? Kantor. Untuk apa? Piala itu ini aja loh, udah pernah saya sampaikan. Ya udahlah, dirikan pabrik piala aja dibuat aja gitu kan. Piala, udah. Apalagi Abidiki, upload ya. Memang tergantung hatinya ya, tapi sangat mungkin itulah jalan menuju ria. Semuanya dipamerkan, ya, termasuk bujang-bujang jomblo nih promo, gitu. Ya, promo wajahnya itu. Untuk apa? Biar ada ahwat yang nge-like. Yang bercadar juga kadang ada yang ngeritik itu bercadar masih upload. Untuk apa? Coba yang harusnya jadi identitas di Facebook malah diganti aneh-aneh. Ya foto dirinya untuk tanda pengenal kayak KTP fungsinya kok malah diganti yang aneh-aneh. Itu sih. Ya itu kan yang darurat ya, fatwanya SIM, KTP mungkin identitas apa, ya jujurlah wajahnya itu. Ini ganti. Coba
tazkiyatun nafasnya gimana Abi tadi? Antum jadi guru tazkiyatun nafas supaya lembaga itu tidak pamer itu gimana caranya? Biar selamat dari riya. Gimana caranya? Lu antum guru tazkiyatun nafas ya, pensucian jiwa. Sebab riya ini syirik kecil gitu. Ya tentu antum enggak ke dukun kan? Enggak ke idadaya kan? Cuman kan syirik kecilnya berat begitu. Kalau antum wisuda, antum upload gak tuh? Terus gini-gini apa-apa gitu. Ya tahadus binikmat, hatinya dijaga. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa, manusia itu kan diuji dengan apa? Dengan kesempitan sukses, tapi diuji dengan pujian, kenikmatan, banyak yang gagal. Kalau anak-anak ini matematikanya bagus, antum bangga diri nggak sebagai guru? Ini poinnya ujub. Seperti tadi. Kalau tadi kan pamer, sekarang ujub. Gara-gara saya itu Ahnaf jadi juara Olimpiade matematika. Pret. Iya dah. Bener ini. Tadi ngerjain matematika. Siapa gurunya? Nah, nanti udah dikerjain ya. Terus selain itu apa? Satu lagi dong. Biasanya A2 lagi sum'ah. Apa ini sum'ah tuh? Sum'ah pengen didengar, tersohor, tenar. Ujub, riya, sum'ah, satu lagi apa? Kiber, sombong. Kalau udah pinter, ilmunya banyak, Nail, sombong, ngerendahin orang. 4 penyakit ini ya, Bi. Pastiin Abi Rizdi. Najib lulus kelas 6, tidak sombong, tidak riya. Najib ikhlas gitu ya. Tidak ujub, ya baru. Ya kan? Tidak sum'ah. Itu baru sekolahnya berhasil. Sanggup tawaduk berarti lawannya kan? Semuanya hanya untuk Allah. Ini urusannya tauhid loh ya. Sebab semua itu akan dibagi kepada 4 itu. Enggak kepada Allah ya sombong berarti untuk dirinya merasa hebat padahal dia bisa sesuatu itu sukses prestasi itu atas pertolongan Allah. Allah ditinggalkan, dirinya menyembuhkan diri ya Pi. Dia pengen didengar tersohor berarti beramal itu supaya dipuji-puji orang bukan untuk Allah kan begitu. Riya berarti pengen dilihat-lihat orang, pamer bukan karena Allah. Allah ditinggalkan di sini. Ya. Kemudian yang untuk dirinya sendiri ya ujub itu untuk membangga-banggakan diri Allah ditinggal padahal semuanya pertolongan Allah ini. Ini berat menjadi guru yang ikhlas berat. Maka kemarin yang selamat dari godaan setan illa min ibadihil mukhlasin kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas nih angelnya. Ya. Meleset sedikit jadi syirik nanti. Ya, syirik kecil itu tadi terjadi. Di antara di sini ya. Dalam ayat di atas kamu ada perintah dan untuk beribadah antara perintah dan beribadah kepada Allah semata dengan larangan beribadah kepada selain Allah. Ibnu Abbas dalam mengomentari firman-Nya fala taj'alu lillahi andada berkata al-andad ialah syirik yang lebih samar daripada semut. Ini syirik itu lebih samar daripada semut yang berada di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Gimana? Bayangkan, berapa? Orang syirik nih, batu hitam, ya. Di situ ada semut hitam. Sangat sulit dicari, sangat lembut maknanya perbuatan syirik ini. Orang banyak tergelincir, terjerumus kepada syirikan. Misalnya seseorang mengucapkan demi Allah dan demi kehidupanmu ya fulan. Ini bersumpahnya 2. Demi hidupku, jika tidak ada anjing ini tentu kami sudah kemalingan. Bukan. Misalnya dia punya anjing penjaga, selamat dari maling. Dia berkata begitu. Kalau nggak ada anjing, semuanya dikembalikan ke makhluk. Bisa jadi juga dengan Allah. Itulah namanya menduakan, ya.
Jika tidak ada bebek di rumah ini, tentunya pencuri sudah masuk. Ini model perkataan begitu itu. Dan seperti ucapan seorang kepada temannya, atas kehendak Allah dan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nggak boleh, ini cukup Allah saja. Jika tidak karena Allah dan fulan. Jika tidak karena Allah dan fulan. Jangan kamu jadikan si fulan sebagai tandingan. Ini makna andada itu begitu. Menjadikan tandingan. Kalau enggak karena Abi Rizdo, yayasan ini tutup. Enggak ada TU. Jangan ada tandingan. Jangan, kalau enggak ada Abi Rizdo ini masjid ini kotor nih. Jangan ada tandingan. La ilaha illallah. Benar peci kepalamu yang dilempar nanti. Lepas kalian kepalamu nanti. Ya. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tersebut menunjukkan wajibnya menjauhi ucapan-ucapan yang berbau mendekati syirik, ya, walaupun tidak bermaksud demikian. Yang syirik kecil sangat samar tadi dulu. Syirik kecil sangat samar. Sangat sedikit orang yang selamat atau menyadari atas perbuatannya itu. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara membersihkannya itu? Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ini doa yang diajarkan Rasul supaya kita selamat dari syirik kecil yang seperti mencari semut di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika. Susah loh. Betul-betul jaga hati ini susah. Ada perkataan juga yang sungguh ngeri. Ya, pernah dengar nggak, Abi Rusdi? Orang tidak jadi beramal karena takut riya. Itu pun sudah riya. Coba gimana caranya? Gimana nih? Orang mau sholat tahajud, enggak lah, nanti dilihatin Abi Adi, dibilangnya riya nanti Abi Rizdo. Akhirnya Abi Rizdo nggak jadi sholat tahajud gara-gara takut dilihat oleh Abi Adi. Padahal Abi Adi tidur, nggak ngeliat dong. Nah, itu juga sudah riya, coba. Tidak jadi beramal karena takut riya, juga sudah riya. Maka bagaimana? Ya beramal, berdoa, minta perlindungan ini. Atau berlindung kepada Allah, atau minta dilindungi dari perbuatan syirik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Siapa ini? Ya Allah, bisa nggak nyebut-nyebut ya Allah itu nadanya, intonasinya betul-betul mengibah, akrab gitu. Ya Allah, ada lagi parunya apalagi roh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui dan kami meminta ampun kepadamu atas perbuatan syirik yang tidak kami ketahui. Sudah aman lah begitu. Ya. Ilmunya belum sampai dong. Ilmunya belum paham yang termasuk syirik secara detail itu apa. Ya sudahlah, mohon ampun ya Allah dari syirik yang kami tidak ketahui. Saking itu susahnya itu. Sampai diglobalkan begitu. Pokoknya yang termasuk syirik tahu nggak tahu mohon ampun ya Allah gitu. Doanya rombongan gitu. Terima beres nih, ya. Maka ucapan Ibnu Abbas ini semua adalah perbuatan syirik, yakni syirik kecil atau besar tergantung kepada maksud yang ada dalam hati. Sudahlah, yang tahu apapun yang kita lakukan, yang tahu ya apa yang dilakukan oleh orang itu, yang tahu hati orang itu dan Allah pada akhirnya. Apa yang dia lakukan amalnya dari perbuatan-perbuatan ibadah yang dilakukan itu apa tujuan? Niatnya itu apa? Maka ayat ini merupakan dalil akli yang Allah pakai untuk
menyanggah perbuatan orang-orang musyrik yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Al-Quran Al-Karim menyebutkan dua dalil akli yang menyanggah ilah-ilah yang disembah orang-orang musyrik. Dalil pertama, jika kalian telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian, perhatikan yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan dan mengatur seluruh sekalian, yang mengatur, maka seharusnya kalian telah mengakui keesaannya, ini tauhidnya. Bisa nggak kepala sekolahnya pusing, banyak perintah, iya kan? Kalaupun ada pilotnya dua, satunya co-pilot, tidak pilot ketuanya ya. Ribut nggak kalau Tuhannya banyak? Antar Tuhan pun bisa perang. Tuhan suka rame minta hujan, Tuhan suka bumi minta panas. Umatnya bagaimana nih? Iya kan? Dulu pas Covid itu ada yang aneh ya, orang rasional, orang apa itu ya? Daerah negara mana itu? Tuhannya itu nggak bisa melindungi patungnya itu. Mangkel ya, dihancurin sekalian, nggak bisa menyelamatkan. Ada yang protes gitu, Jip. Tuhannya patung disembah, ada musibah besar, entah badai, entah gempa bumi. Itu Tuhannya nggak ngepek, udah berdoa aja tetep aja ada musibah, Tuhannya dihancurin sekalian. Ya, saking dia nggak terima itu. Karena yang mempunyai sifat seperti ini hanyalah ilah yang berhak untuk disembah tuh. Ya, sementara yang lain hanyalah makhluk yang dituhankan, yang tidak kuasa memberikan manfaat dan mudarat terhadap dirinya sendiri, apalagi orang lain. Masa Tuhannya bisa dihancurin? Iya kan? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Berhala yang paling bom dikasih kapak. Ya kan? Biar dikira yang paling gede yang hancurin. Tapi berpikir juga itu bapaknya itu. Bagaimana yang besar pun tidak bisa berjalan, benda, patung kok bisa menghancurkan yang kecil? Nah, agak mikir juga itu. Nah, maka itulah ya cara menyadarkannya, yang layak untuk disembah hanya Allah. Kenapa tadi alasannya? Ya Allah yang buat, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang matikan, menghidupkan, yang ngatur semuanya. Maka sepantasnya ya memang Allah yang disembah. Kul mayyarzuqukum minas samai wal ardi amay yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaqulu Allah. Fakul afala tatakun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Allah. Atau siapakah yang kuasa menciptakan kuping? Bisa ada pendengaran normal, mata. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka orang-orang kafir pun akan menjawab semuanya itu fasayaqulu Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Dan ditanya lagi oleh Allah, fakul afala tatakun, mengapa kamu enggak bertakwa kepada Allah? Ini adalah kontradiksi yang terjadi pada orang-orang musyrik, ya. Orang musyrik itu ditanya begitu, jawab Allah. Mereka tahu tadi bahwa perkara tersebut merupakan kekhususan bagi Allah. Artinya mereka mengakui hak ibadah tersebut dan Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah tidak memiliki kekhususan apapun. Ini tahu, tapi mereka tidak mau menyembah. Dalil yang kedua, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak mempunyai alasan apapun untuk disembah. Atas dasar apa disembah Tuhan itu? Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamliku mautan wala hayatan wala nusura. Kemudian mereka mengambil ilah-ilah selain Dia untuk disembah. Yang tidak menciptakan sesuatu apapun, dan Dia nggak buat apa-apa kok disembah.
Bahkan mereka sendiri pun dibuat oleh Allah, kan begitu. Tidak kuasa untuk menolak. Sekarang yang aku Tuhan itu. Lalu bagaimana Tuhan itu bisa mati? Ya, ngaku Tuhan. Lah terus yang matiin Tuhan siapa? Itu ada pertanyaan orang-orang kritis itu. Nah, kalau Yesusnya mati, yang matiinnya siapa? Kalau Siddhartha Gautama mati, yang matiinnya siapa? Itu bagaimana coba berpikirnya? Wong dia sendiri dibuat, kok disembah? Maka sesuatu kemudaratan dari dirinya dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan dan tidak kuasa mematikan, menghidupkan, tidak pula membangkitkan. Siapa itu semuanya? Allah, ya. Maka kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pencipta segala sesuatu itulah yang berhak untuk ibadahi, ya. Perkataan penulis Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ibnu Katsir adalah al-alamah, al-muhaddis, al-mufassir, al-mu'arrikh, ahli tarikh Ismail bin Umar bin Katsir Abu Fida, lahir pada tahun 700 Hijriah atau setelah itu di kota Damaskus dan besar dalam keadaan yatim. Ya. Coba Romesa, yatim, mana yang yatim? Rizki ya? Coba, ini yang saya bilang Habib Rusdi, bagaimana maksudnya Habib Rusdi tadi? Kalau memang yang kaya-kaya, mampu-mampu, sulit untuk dididik, ya Lutfi, untuk belajar agama, cari yang yatim. Banyak sejarah anak yatim akhirnya apa? Jadi ulama, jadi orang alim. Ya karena pendidikannya dia mau manja-manja, ya manja sama orang tuanya nggak ada. Orang tuanya pengasuh nih, Habib Diki, Habib Rizdo nih, Bapak Romesa Habib Rizdo nih, ngasuh. Akhirnya bisa jadi berhasil, ya. Jangan mendidik Umi Mutia, jangan Habib Rizdo, Romesanya, sinergi, ya. Itu yang bisa berhasil, Mbak Mutia. Sabar-sabar itu sama Romesa. Sama biasanya jurus pamungkas yang saya nasihatkan, untung enggak Mbak Mutia yang jadi Romesa. Emangnya Romesa bisa milih? Bisa lah. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya enggak mau lahir jadi Romesa. Mau jadi kayak Mbak Mutia, punya orang tua lengkap. Enggak bisa. Din, bisa kamu. Hah? Sukanya kalau Zahid ini, Zahid. Enak Nabil ke Jogja, mobilnya bagus. Ganti bapak sana kalau bisa. Hah? Ganti. Emang kamu anak siapa? Abi Adi itu enak kalau bapaknya rambutnya lurus, nggak keriting saya. Nah gimana Abi Adi? Nggak bisa. Abi Rusdi juga mau jadi anaknya Pak Jokowi, bisa jadi wali kota sekarang. Ya nggak bisa. Jadi ada kuasa Allah. Di sini kemudian banyak ulama yang yatim. Beliau, kalau orang tua yang mandul gimana? Orang tua yang mandul itu punya anak tapi anaknya nggak berguna bagi agama. Itu sama aja nggak punya anak. Menemuin bumi, menemuin penjara nanti ujungnya kriminal. Itu. Kalau orang tua mandul gimana? Punya anak tapi anaknya nggak berbakti, nggak ada gunanya, sampah masyarakat lah istilahnya. Amalannya amalan maling gitu. Pagi tidur malam melek. Layar dulu kayak kelelawar itu kayak lowo. Kalau dibilang lowo nih, itu hewan yang hidupnya malam tuh. Kalau habis subuh nggak mana kamu cari kelelawar itu, di mana dia? Tidur dia di sarangnya. Kalau malam dia hidup. Coba hidup itu yang mengikuti syariat ya, bukan mengikuti aturan wajib atau aturan ijaz. Sebenarnya mengikuti ketentuan agama yang benar hidup. Bidiki katanya siap nyari anak yatim. Mana? Belum ada. Bidiki mungkin juga kalau orang tuanya nggak yatim, mungkin jadi bos, badan gede, bawa motor ninja ya kali,
Enggak lagi taklim di sini, mana mungkin. Beli Bang Kumis jelas. Ya kan? Itu kan anak lurah kampung kita kan mati narkoba nih. Pecah pala, tumburan, trek-trekan. Gitulah Betty dia anak Pak Lurah itu. Si siapa itu Yosi. Jahit. Hidup lagi, tumburan lagi mati. Jadi bersyukur, miskin, bersyukur, yatim. Iya kan? Sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Coba ini, Imam Ibnu Katsir dianugerahi kejeniusan yang luar biasa tuh. Beliau menyibukkan diri dengan ilmu hadis dan belajar fikih serta menulis dalam bidang tersebut. Beliau belajar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mencintai dan memujinya. Beliau mempunyai kitab tafsir yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Itu harus dipunya itu. Yang dipelajari juz 30-nya tafsir Ibnu Katsir. Bapaknya enggak ada tuh dia. Imam Ibnu Katsir tuh. Beliau mempunyai kitab tafsir yang terkenal, juga mempunyai kitab Sirah Bidayah wa Nihayah, permulaan dan akhir, sejarah tuh dalam bidang tarikh. Kemudian juga beliau mempunyai kitab Jami'ul Masanid wa Sunan, kitab hadis musnad, Irsyadul Faqih ila Ma'rifati Adilati wa Tanbih, ini kitab-kitab tentang peringatan. Semuanya telah dicetak. Beliau rahimahullah wafat pada tahun 774 Hijriah itu. Apa perkataan penulis berikutnya? Pencipta segala sesuatu dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang mencipta segala sesuatu yang berhak diibadahi. Perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ini berkaitan dengan firman Allah. Beliau menafsirkan firman Allah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ungkapan Ibnu Katsir ini di dalam tafsirnya agak berbeda dengan ungkapan Syekh rahimahullah, namun maknanya sama, yaitu ayat-ayat yang telah disebutkan menunjukkan bahwa pencipta segala sesuatu dan yang mengadakan sesuatu yang belum ada dengan tanpa ada contoh sebelumnya, yang baru nggak ada contoh, hanyalah dia Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena selain Allah yang maha tinggi dan suci adalah makhluk yang diperintahkan, yang dipelihara dan diatur. Setelah menjelaskan wajibnya mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, beliau mulai menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah yang disyariatkan Allah kepada hambanya agar dilaksanakan dengan menyebutkan dalil. Jadi alhamdulillah sampai di sini dulu. Ini masih ma'rifatullah ya. Kan ada 3 landasan: ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinul Islam. Ini yang barusan kita kaji, makna Rabb masih bagian daripada ma'rifatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.